Oke, pembahasan kita dari mata kuliah Logika Informatika akan dilanjutkan dengan bab 1 dari buku textbooknya ya. Jadi di bab 1 itu membahas mengenai propositional logic ataupun logika propositional. Untuk 1.1 itu adalah mengenai declarative sentence ataupun kalimat yang deklaratif gitu kan ya. Nah, kita akan mulai dulu dengan pembahasan mengenai declarative sentence, bahwa pertama kita mau lihat dulu ada argumen gitu ya. Diberikan argumen sebagai berikut. Untuk contoh pertama, nah di sana gini. Kita tahu bahwa if the train arrives late and there are no taxis at the station, then John is late for his meeting. Oke. Nah, ternyata apa yang terjadi? John is not late for his meeting. So, the train did arrive late. Okay. Nah, sebagai kesimpulan, ya, therefore, there were taxis at the station. Nah, perhatikan di sana bahwa jika kereta api datang terlambat dan di sana itu tidak ada taksi, ya, di stasiun itu tidak ada taksi, oke. So, kamu punya dua proposisi di sana, kereta terlambat dan tidak ada taksi di stasiun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah John itu bakalan telat datang ke pertemuannya, datang ke meetingnya. Nah, ternyata ya, kenyataannya gitu ya, John itu nggak datang telat untuk pertemuannya ini tadi. Nah, terus udah gitu, kereta datangnya telat. Oke, kesimpulan kita adalah bahwa ada taksi di stasiun. Karena bagaimana cara John datang ke meeting supaya tidak telat, ya berarti dia harus naik taksi, bukan naik kereta, karena kereta datangnya terlambat gitu ya. Jadi kamu diberikan argumen gitu kan, kamu diberikan proposisi lebih tepatnya, dan kemudian kamu boleh mengambil satu conclusion ataupun satu kesimpulan. Nah, contoh kedua kali ini dikatakan bahwa if it is raining and Jane does not have her umbrella with her, then she will get wet. Nah, pada kenyataannya Jane is not wet. It is raining. Therefore, Jane has her umbrella with her. Maksudnya gini, ini hujan nih. Jika hari ini hujan, kemudian Jane tidak punya atau tidak membawa payungnya, maka dia akan basah. Yang terjadi, Jane itu tidak basah pada saat itu sedang terjadi hujan. Kalau gitu kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya berarti Jane membawa payungnya. Oke. Nah, ini contohnya, contoh-contoh untuk declarative sentence. Nah, kita lanjut kalau gitu. Yang namanya natural deduction ataupun deduksi, ya, pengambilan kesimpulan yang caranya alami. Nah, seperti apa yang disebut dengan natural deduction ini tadi? Gini, how do we go about constructing a calculus for reasoning about proposition so that we can establish the validity of examples 1.1 and 1.2? Bagaimana cara kita membangun satu satu alasan gitu loh, satu susunan alasan mengenai proposisi yang sebelumnya tadi ada di contoh 1.2 dan 1.1 dan 1.2, sehingga kita boleh yakin bahwa itu contoh itu adalah sesuatu yang valid. Nah, caranya ya, kita akan membuat satu susunan aturan yang nantinya boleh memudahkan kita untuk menarik satu kesimpulan apabila diberikan satu susunan dari premis-premis. Nah, dalam deduksi secara alami ya, natural deduction, kita memiliki yang namanya sekumpulan aturan pembuktian ataupun proof rules,
Dan proof rules ini tadi memperbolehkan kita untuk menyusun formula yang lainnya lagi. Nah, kemudian dengan memberlakukan ya rules ini tadi ataupun aturan ini tadi secara suksesif ataupun turunan-turunan dari si rules yang tadi kita sudah buat ini, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan ataupun konklusi dari suatu kumpulan premis. Nah, jadi sekarang kita mau lihat bagaimana cara kerjanya ya. Kita misalnya kita punya satu susunan dari formula ya, kita nyebutnya ini formula yang kita namai dengan premis. Formula yang terdiri dari ya si premis ini tadi terdiri dari P1, P2, P3 dan seterusnya sampai dengan Pn. Oke, habis itu kita punya kesimpulan yang kita notasikan dengan ini psi ya. Ini adalah kesimpulannya. Kita akan memberlakukan yang namanya aturan pembuktian kepada premis-premis ini tadi untuk mendapatkan formula yang lainnya. Dan dengan cara demikian, kita mau mendapatkan satu konklusi ataupun kesimpulan. So how do you go with that? It's actually doing the steps by following. Jadi kamu menuliskan dulu premis-premisnya itu tadi ada P1, P2 dan seterusnya sampai dengan Pn. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gitu ya, ini bacanya gitu. Dapat disimpulkan bahwa terdapat si psi. Nah, ekspresi yang sedemikian ini kita sebut namanya adalah sequent. Dan ini akan valid jika jika dapat diberikan suatu bukti dari ini tadi ya, dari si sequent ini tadi. Nah, kalau tadi ada di contoh 1.1 ya kan, 1.1 itu sebenarnya sequentnya seperti ini. P dan negasi Q maka R negasi R P dapat disimpulkan Q. Oke. Ya 1.2 juga sama sih ya, dia tuh juga gitu, ada P dan negasi Q maka R terus udah gitu negasi R P dapat disimpulkan Q. Coba kita bentar ke 1.1. Oke, tadi gimana nih? Kita anggap P-nya itu kereta datang terlambat, Q-nya itu tidak ada taksi, maka kesimpulannya adalah John datang terlambat ke meetingnya. Kita bikin dia sebagai R. Itu, jadi P dan Q-nya itu ada taksi ya. Q-nya itu ada taksi, jadi tidak ada taksi ya berarti negasi Q. P dan negasi Q, maka yang ini tadi, John datang terlambat, maka R. Jadi nuliskan sequence-nya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi. Oke. Oh ya, saya lupa menuliskannya ya. Ini tadi kan masih sebagai premis ya. Premis yang lainnya itu adalah negasi R dan si P. Baru boleh disimpulkan Q. Negasi R dan P. Bahwa negasi R tadi apa? John tidak datang terlambat ya. John tidak datang terlambat, negasi R. Kemudian P itu adalah kereta datang terlambat P. Terus udah gitu
kesimpulannya apa kan gitu ya tadi ya, kesimpulannya bahwa John ini naik taksi, tapi kita nggak tuliskan John naik taksinya itu sebagai, karena nggak ada ya, yang diberikan kan tidak ada taksi ya, tidak ada taksi. Nah berarti kan Q itu ada taksi, dapat disimpulkan bahwa ada taksi di stasiun gitu ya. Oke, nah rules-nya ini ya, dari natural deduction ini sendiri ada beberapa rules. Di antaranya yang kita mau lihat yang pertama adalah the rules for conjunction. Oke. Dan the rules for conjunction ini sebenarnya terdiri dari dua. Yang pertama namanya adalah an introduction, nanti yang kedua adalah an elimination. Yang pertama kita lihat dulu yang namanya an introduction. An introduction ini cara kerjanya seperti berikut. Kita punya P, kita punya psi sebagai premis. Berikan operasi, bukan operasi juga ya, berikan aturan an introduction, didapatlah P and psi. Oke. Cara kerjanya seperti demikian. Yang di atas garis ini adalah dua buah premis. Yang di bawah garis ini adalah kesimpulannya. Oke. Nah, kalau gitu di sini harus diingat bahwa mungkin saja kita itu nggak langsung mendapatkan kesimpulan final dari argumen kita. Kita mungkin juga harus memberlakukan beberapa aturan lainnya untuk sampai kepada kesimpulan kita. Oke, dan di sini dikatakan bahwa di sebelah kanan garis itu kita menuliskan nama rule-nya di sebelah kanan. Jadi yang tadi notasinya seperti ini ya, dan I itu dibaca sebagai an introduction. Nah, perhatikan juga bahwa kita sudah memperkenalkan suatu tanda conjunction ini, di dalam konklusi, ya. Karena sebelumnya di dalam premis itu nggak ada tanda ini kan, dan ataupun konjungsi ini gitu. Ini ya maksudnya di sini nih. Ini loh. Jadi di premis kan dia belum ada di tanda an introduction-nya. Lalu lakukan rules-nya, an introduction, and this is your conclusion, P and psi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Rules dari conjunction selanjutnya adalah and elimination. Nah, and elimination ini seperti ini cara kerjanya ya. Jadi kamu punya dua buah premis yang sudah disatukan oleh and ataupun oleh conjunction. Lakukan and elimination, maka salah satu dari premis itu tadi hilang. Tapi gini cara kerjanya. Kalau misalnya notasinya E1, berarti yang kamu lakukan itu adalah menurunkan si premis pertama. Premis yang ditulis di sebelah kiri mungkin ya, lebih tepatnya ya. Jadi kalau gini kan, ada P dan psi, lakukan and elimination 1 ya, pakai indeks 1. Yang kamu turunkan itu si P-nya. Terus kalau misalnya ada P and psi, lalu kamu lakukan yang namanya rules of elimination tapi pakai indeksnya 2, E2. Nah, yang kamu turunkan itu si ini gitu. Sederhananya adalah eliminasi and elimination ini adalah mengeliminasi yang mau kita tulis lagi gitu. Oke, jadi yang mau kita tulis lagi justru kita kasih indeksnya gitu lah, E1 gitu. Nah, maksud dari penulisan N E1 itu ya, if you have a proof to P and C, then by applying this rule you can get a proof of P. Jika kamu punya bukti untuk P dan psi, maka dengan memberlakukan aturan ini kamu boleh mendapatkan bukti untuk
hal yang sama juga demikian kalau misalnya pakai dan, terus udah gitu ada E2 gitu ya. Jadi sebetulnya kamu mengambil kesimpulan dari premis yang kedua. Oke. Jadi ada ketergantungan dari aturan ini tadi ya. Karena mau pakai rules yang mana gitu kan, mau pakai yang E1 ataupun yang E2, itu sebenarnya ketergantungan dari logika yang bermain di dalamnya itu tadi gitu. Ya misalnya untuk yang aturan pertama, untuk contoh 1.1 ya. Jadi psi ini kan yang kedua ya. Psi ini premis yang kedua. Konklusi yang tepat itu adalah yang psi, dan ini cocok dengan konjungsi pertama dari si premis. Kalau kita ngambil konjungsi yang psi ataupun konjungsi yang kedua, ini jadi nggak nyambung gitu, jadi irrelevant jadinya. Nah, seperti itu ya. Jadi it is important to engage in this kind of pattern matching before the application of the proof rules. Next, kalau gitu, bagi contoh di sini kita mau membuktikan P dan Q R dapat disimpulkan bahwa Q dan R itu valid. Premis-premisnya adalah P dan Q, kemudian R, lalu konklusinya ada kesimpulannya adalah Q dan R. Pertama, tuliskan dulu premisnya. Jadi kamu punya P dan Q, kamu punya R. Udah gitu kamu punya konklusi Q dan R. Antara premis-premis dan konklusi berikan satu gap ataupun spasi ya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kamu harus mengisi gap yang kosong ini dengan pembuktian yang tepat ya, dengan memberikan sequence yang tepat juga dari aplikasi aturan pembuktian ini tadi, proof rules ini tadi. Nah, kalau gitu logika kita gunakan gitu kan ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan jika kamu diberikan premis P dan Q, kemudian premis R, sehingga kamu boleh menyimpulkan Q dan R? Tentu caranya adalah kamu harus punya Q dulu, kemudian kamu harus punya R. Bagaimana cara mendapatkan Q? Kita ambil dari premis. Ya, kita ambil dari premis. Kebetulan R nih udah ada. R udah ada. Nah, sekarang gimana cara ngedapetin Q-nya? Cara ngedapetin Q-nya, tadi kita udah belajar tentang N elimination. Nah, kita boleh eliminasi kita boleh memberlakukan aturan N elimination pada premis pertama sehingga boleh dapatkan Q. Elimination yang mana nih? Yang pakai indeks E1 apa E2? E2 dong ya, karena kan kita ngambil Q. Sehingga nanti kita boleh lakukan aturan N introduction. Jadi ada Q dan R. Oke, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pembuktian ini harus dibuat langkahnya berurut. Maksud saya, kita kan mau membuktikan Q dan R nih. Jadi, lakukan sedemikian sehingga dapat Q, dapat R, lalu dilanjutkan dengan Q dan R. Oke, kalau gitu, seperti apa sih penulisannya gitu kan ya? Tulisannya adalah sebagai berikut. Jadi kita tuliskan dia pakai nomor-nomor pada setiap baris. Oke, nomor-nomor pada setiap baris. Jadi kamu punya baris pertama, kedua, dan seterusnya yang diisi dengan premis terlebih dulu. Kita punya 2 premis, jadi saya tuliskan 2 dulu ya, 1 dan 2. Ada P dan Q dan ada R. Nah, di sebelah kanan ini harus ditulis juga keterangannya.
sebagai apa dia, apakah dia sebagai premis ataukah sebagai sesuatu yang didapatkan dari menjalankan aturan conjunction ini tadi, ataupun aturan lain yang diperlukan. Oke, jadi ya kan, di langkah ketiga seperti tadi saya bilang, kita pengen dapet ini kan, key dan R. R udah punya. Kalau gitu kita ambil key-nya nih. Key-nya dari mana? Nah, itu dengan cara N elimination pada baris pertama. Jadi didapat key. Nah, N elimination pada baris pertama itu dituliskan dengan yang gini ya, notasi yang N, kemudian E2, terus 1. 1 itu artinya adalah di kalimat pertama, ataupun di barisan pertama. Next, kita ke langkah keempat. Di langkah keempat kebetulan ini udah langsung dapat konklusinya, jadi kita bisa langsung tuliskan key dan R. Tapi harus dijelasin dari mana. Nah, key dan R ini adalah an introduction dari kalimat 3 dan kalimat 2. Gitu ya. Dan sebenarnya untuk aturan ini boleh dipakai nggak hanya pada atomic sentences ataupun kalimat yang tunggal, boleh juga pada kalimat yang majemuk, compound sentences. Misalnya gini, ada P dan Q dan R. Nah, kita boleh mengambil kesimpulan ataupun mendeduksi P dan Q dengan cara memasukkan aturan N elimination E1, ya kan? E1 ya udah, berarti dapat dong P dan Q. Dalam hal ini anggap saja P itu sebagai P dan Q dan C itu adalah si R-nya. Next. Kalau secara literally, secara harafiah gitu ya. Secara harafiah, sebenarnya yang kita lakukan itu seperti ini nih. Ini kayak satu pohon ataupun ya bisa dibilang satu pohon gitulah ya, yang akarnya itu adalah Q dan R, dan daunnya adalah P dan Q dan R. Jadi P dan Q, lalu kita lakukan E2, dapat Q. Terus udah gitu Q dan R gitu kan. Q dan R, kemudian buat an introduction dapat Q dan R. Nah, tetapi kita itu meratakan pohonnya itu tadi kepada satu presentasi yang linear. Ya kan, dengan menuliskan rootnya itu tadi di baris ketiga dan baris yang keempat dan yang seterusnya kalau memang diperlukan. Oke. Nah, kemudian kita nanti kita lebih fokus untuk menemukan pembuktian dan bukan kepada bagaimana cara membuat ada satu pohon gitu di dalam kertas tugas kita. Enggak, kita lebih fokus untuk menemukan pembuktiannya. Nah, jadi kita lanjut lagi kalau gitu. Yang aturan yang selanjutnya itu adalah aturan double negation. Secara intuitif kita tahu bahwa kalau misalnya ada satu kalimat yang positif, ada satu kalimat yang positif, misalnya saya saya bilang ya, saya punya uang. Itu adalah sesuatu yang positif gitu ya. Saya punya uang. Kemudian dilakukan yang namanya double negation. Jadi kalau negation aja kan saya tidak punya uang, gitu. Tapi saya buat di sini double negation, jadi saya tidak punya uang. Sebenarnya saya tidak punya uang itu kan sama aja artinya dengan saya punya uang. Jadi secara intuitif tidak ada perbedaan dari P
dengan double negationnya yang berupa negasi-negasi P. Oke, kayak kalimat it's not true that it does not rain, it's just a more concrete way to say it rains. Tidak benar bahwa ini tidak hujan, ini sebenarnya menyatakan ini sedang hujan. Oke, nyusah-nyusahin aja ya, kenapa harus it's not true that it does not rain, padahal hanya mau menyatakan it rains gitu. Cuman kita akan membutuhkan aturan dari double negation ini untuk pembuktian dari kalimat yang diberikan gitu ya. So aturan dari double negation itu seperti berikut. Jadi negasi-negasi P, lalu lakukan aturan double negasi, didapatlah P. Lalu kalau misalnya kamu punya P, lalu dilakukan negasi-negasi I ataupun introduction of the double negation, maka kamu dapat negasi-negasi Q. Nah, sebagai catatan di sini ada satu cara juga kalau misalnya kita mau membuktikan dari P kepada negasi P, ataupun itu adalah satu single negation ya. Dan itu ada di bab selanjutnya, nggak di bab yang sekarang. Yang di bab sekarang itu masih tentang double negation. Next, kalau gitu, contohnya. Ya, contohnya itu ada satu sequence yang menyatakan bahwa P, kemudian negation of Q and R, and the conclusion is negation P and R. Nah, premisnya apa aja? Premisnya ada dua, yaitu P, negation Q, dan R. Kita tuliskan premis-premis tersebut, so kita punya P, negasi Q, dan R. Keterangannya sebagai premis. Apa dulu nih yang mau diambil? Tentu kita harus punya ini ya, negasi P ya. Karena kalau urutannya kan negasi P dan R kan, jadi ya kamu harus tahu dulu dong negasi P. Terus udah gitu dapetin R-nya. So, kamu punya P. Oke, kamu punya P, kita lakukan yang namanya double negation introduction pada kalimat pertama ya. Jadi di kalimat ketiga kita tuliskan negasi P gitu ya, terus kasih keterangan negasi I1. Tadi sudah tahu ya ceritanya dari mana. Ini adalah introduction of negation di kalimat 1. Terus kita mau ambil R ya. Kebetulan yang dikasih di premis kan ini negasi Q dan R. Kita boleh memberlakukan double negation di sini untuk mendapatkan Q dan R, sehingga ditulis Q dan R. Tujuannya apa? Tujuannya kan ngedapetin R-nya kan. Baru nanti kita eliminasi Q-nya. Bagaimana cara mengeliminasi Q-nya? Ya, kita lakukan elimination and elimination. Nah, and elimination yang dilakukan itu ada di kalimat keempat, sehingga kamu dapatkan R. Ini untuk kalimat kelima ya, gitu ya, kalimat kelima. Di baris kelima. Baris selanjutnya itu sudah sampai ke konklusi. Kenapa demikian? Karena kita udah cukup bukti untuk tiba di konklusi. Jadi, sebagai catatan di sana adalah yang pertama, lakukan sesuai dengan urutan. Yang kedua adalah kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi atomik lainnya untuk mendapatkan konklusi, sudah hentikan di situ. Lalu langsung jalan ke konklusi. Oke, konklusinya dituliskan sebagai berikut. Jadi ada negasi P dan R yang didapatkan dari an introduction pada kalimat 3 dan kalimat 5. Kok saya bilang kalimat terus ya? Pada baris 3 dan pada baris
5. Ya. Contoh selanjutnya, contoh 1.6, kita mau membuktikan sequence sebagai berikut: P dan Q dan R, S dan T diberikan sebagai premis, kita punya 2 premis, dan sebagai kesimpulan adalah Q dan S. Jadi berarti kita udah langsung mikir dong, ya kan? Kamu harus tahu Q, kamu harus dapet Q, kamu harus dapet S. Q-nya kira-kira dari mana? Kayaknya dari sini bisa ya. Terus S-nya dari mana? Dari sini. Nah, karena kita punya P dan Q dan R, ya kita harus eliminasi dulu R-nya, ya kan? Karena kan P dan Q di dalam kurung. Kita harus hilangin R-nya dulu dong. Nah, dan R kita hilangkan dengan N elimination. Tepatnya di sini ya, di baris ketiga saya tuliskan kembali. Jadi N elimination 1, indeksnya jangan lupa loh, karena ini berpengaruh gitu ya. Jadi kamu mau ngilangin yang mana gitu untuk menjadi di conclusion. Nah, itu tergantung dari indeks yang kamu tuliskan. Nah, ini ada di baris 1 sehingga kamu dapat P dan Q. Habis itu kita mau ngambil S kan gitu. Bukan S. Kita mau ngambil Q terlebih dulu. Jadi dituliskan ininya ya. Ada Q. Jadi N elimination E2 gitu ya, dari kalimat 3 sehingga kita dapat Q. Dilanjutkan dengan mau dapetin S, ya udah berarti N elimination di S1 dari kalimat 2 sehingga ditulis S. Nah, sebagai konklusi adalah QNS. Keterangannya N introduction 4, 5. Ya? Oke. Oke, kayaknya itu aja untuk yang rules yang hari ini yang sudah kita pelajari. Tadi ada conjunction terdiri dari N elimination and introduction. Habis itu rules yang kedua tadi adalah double negation. Oke, yang mau kita lihat selanjutnya adalah rule for eliminating implication. Oke, demikian untuk hari ini pembahasan kita. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kepada saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.